Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita telah tersambung dengan Muhammad Adib Humaydi, Wakil Ketua Umum PBID. Pak Adib, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ega, selamat pagi Mas Eko. Pagi. Baik, Pak Adib, informasi 100 dokter per 30 Agustus berpulang, mungkin bisa dirinci lagi nih Pak Adib, ini apa yang menyebabkan dokter yang sampai meninggal dunia berjumlah 700 ini, dari mana asalnya, apakah kemudian dari 100 ini berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 atau seperti apa Pak Adib? Ya, jadi perlu kami sampaikan kalau per data tanggal 1 September itu sudah di angka 103 sebenarnya. Tapi sekali lagi ini masih raw data kasar yang nanti kita akan buat tabelling. Mana yang memang berhubungan langsung, mana yang dikarenakan ada faktor komorbid, mana yang kemudian karena dari komunitas. Penularannya. Jadi ini yang kita akan coba untuk kemudian melakukan sebuah proses analisa dan investigasi yang tentunya ini menjadi dasar untuk kemudian proses pencegahan dan pelindungan dan keselamatan tenaga medis ke depan. Itu belum ada datanya Pak Adib ya? Secara detail data sedang kita lakukan untuk menganalisa. Tapi dari data kasar tadi itu yang menangani langsung dalam artian dokter yang penyakit dalam, spesialis paru atau anestesi yang meninggal itu ada sekitar 12%. Tapi di luar itu perlu kita sampaikan bahwa pasien yang saat ini yang kemudian di awal bukan dirawat karena COVID, tapi ternyata dia positif COVID, yang itu kemudian sudah sempat kontak di luar dokter spesialis yang tadi, maka itu juga terkena pada teman-teman kami. Artinya seperti halnya spesialis ortopedi, kemudian spesialis THT dan yang lainnya termasuk dokter umum di praktek klinik ataupun di praktek pribadi, itu yang kemudian terjadi. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada tenaga medis juga terjadi pada yang melakukan perawatan atau pelayanan di luar dari yang spesialis terkait dengan pelayanan langsung di ruang-ruang isolasi. Jadi apakah ini artinya bahwa pada saat proses penanganan tersebut dokter menangani pasien yang belum diketahui dia positif atau tidak, lalu kemudian belakangan baru diketahui pasien tersebut positif COVID-19, begitu Pak Adib? Betul, salah satu faktornya adalah tentunya ini penguatan di dalam screening sebenarnya yang harus dilakukan. Karena kita tahu bahwa proses screening kalau sekarang kita memakai dasar dari early warning scoring, EWS scoring saja itu masih penapisannya kurang gitu, sehingga akhirnya banyak yang kasus-kasus itu terjadi. Tapi paling tidak tentunya ini berkaitan juga dengan pola untuk melakukan tracing, terus kemudian berkaitan juga dengan gejala-gejala yang memang kadang tidak spesifik seperti halnya gejala yang lain, sehingga mau tidak mau proses screening dan penapisan ini harus lebih diperketat. Bahkan untuk hal-hal yang bersifat tindakan yang elektif mungkin lebih kita sarankan untuk proses melakukan PCR, bukan hanya rapid test saja gitu. Oke. Baik, Pak Adib, selain proses screening, apakah ada faktor-faktor lain Pak Adib yang kemudian turut membuat tenaga dokter kita ini rentan sekali terkena COVID-19? Ya, salah satu faktor yang pertama adalah terkait dengan bahwa banyaknya yang asimptomatik karier atau orang tanpa gejala yang itu juga mereka membutuhkan penanganan di dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua berkaitan juga dengan tentunya beban kerja. Kondisi naiknya occupancy rate yang di dalam satu wilayah berpotensi pada overload dan overcapacity dari fasilitas kesehatan, yang itu juga akhirnya mengakibatkan beban kerja dari SDM, tenaga medis dan tenaga kesehatan meningkat. Kemudian yang ketiga berkaitan juga dengan tata kelola ruang. Karena kita berada dalam satu lingkungan yang mempunyai resiko terpapar. Kurangnya ventilasi, kurangnya exhaust dan air purifier, sehingga itu membuat viral load yang terjadi dalam satu ruangan di mana tempat kita melakukan pelayanan.
Selain itu juga kalaupun dikatakan ada problem APD saat ini memang sudah teratasi, tapi yang perlu ditekankan adalah safety culture dan behavior safety dari para tenaga medis juga di dalam kepatuhan untuk menjalankan protokol-protokol yang berkaitan dengan PPI dan penggunaan APD. Yang bisa segera dilakukan untuk betul-betul melindungi tenaga kesehatan kita apa Pak Adip? Ya, jadi yang kami sampaikan kepada teman-teman kami, jadi intinya tugas yang harus dilakukan tentunya kita tetap melakukan pelayanan tapi dengan protection dan safety. Paling tidak sekarang protokol-protokol itu harus ditaati, APD harus kemudian dipenuhi. Permasalahan kalau kemudian dalam satu vaskes APD itu belum terpenuhi, untuk saat ini kita memang masih mudah untuk mendapatkan APD. Tapi kita berharap ini tidak ada kesulitan lagi seperti kita di awal-awal bulan Maret di mana kita sangat kesulitan untuk mencari APD. Tapi standar dari APD sudah terpenuhi, Pak Adip? Ya paling tidak kalau pengetahuan terkait dengan pemakaian APD dan mana yang dipilih sesuai dengan level di dalam kita melakukan pelayanan. Ada APD level 1, level 2, dan level 3 saat ini memang sudah terpenuhi. Tinggal sekali lagi ini membuat sebuah culture yang safety dan behavior safety-nya di tenaga medis ini menjadi penting. Baik, kalau untuk beban kerja Pak Adip, mungkin tidak kemudian dilakukan perubahan jam kerja yang lebih baik begitu supaya memberikan waktu istirahat yang lebih banyak kepada tenaga kesehatan di tengah kondisi penyebaran COVID-19 yang terus mengalami peningkatan? Ya, jadi itu memang yang sedang kita dorong, Mas. Pada saat kemudian ada peningkatan eskalasi pasien, maka bukan kemudian beban kerja yang ditambah, tapi harus ada pola substitusi atau menambah dengan apakah itu sifatnya itu relawan ataupun tenaga dari luar yang diperbantukan, karena kita tahu bahwa beban kerja yang katakanlah 3 shift, apalagi pada kondisi yang dia memakai hazmat, maka potensi kelelahan, burnout yang itu kemudian akhirnya menurunkan tingkat awareness dan kewaspadaan, itu yang kemudian berpotensi untuk terjadi paparan. Jadi kami berharap beban kerja ini tidak ditambah, tapi malah kita buat sebuah aturan, sebuah jam kerja yang tegas dan diberikan waktu juga untuk recovery atau istirahat atau relaksasi. Baik, Pak Muhammad Adip Kumaydi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Adip. Ya, sebelum kita jeda, Mas Eko, kalau diringkas sedikit, maka persoalannya ternyata cukup banyak, Mas Eko. Betul. Banyak sekali seperti kemudian ada OTG, beban kerja kemudian yang harus segera dicarikan solusi begitu ya, supaya memberikan waktu istirahat. Kemudian APD sudah teratasi, tapi kemudian tidak bisa dipastikan juga bahwa semua rumah sakit juga memiliki standar yang sama. Lalu kemudian tata kelola ruang yang kemudian ini juga menjadi persoalan, harus ada ventilasi begitu setiap ruang perawatan. Bagaimana kemudian Mas Eko mencermati begitu banyak persoalan sehingga kemudian hal ini menyebabkan tenaga kesehatan kita sangat rentan? Ya betul, apa yang dikatakan oleh Pak Adip tadi memang hal-hal yang sekarang dialami oleh rumah sakit yang menangani COVID-19. Jadi beban kerja itu pasti menjadi kendala karena dokter-dokternya kan juga terbatas, apalagi spesialis ya, untuk spesialis paru, penyakit dalam maupun anestesi ini kan sedikit. Kalau kita lihat cuma 1.200 kalau spesialis paru. Meskipun yang terpapar di COVID-19 itu cuma 12% di 3 spesialis dokter ini. Yang lain-lain kan dokter umum dan dokter spesialis yang lain. Tapi beban kerja itu memang menjadi kendala ketika pasien COVID-19 ini juga semakin naik ya kan. Dokternya sedikit, pasiennya naik. Akhirnya beban kerjanya menjadi overload. Nah ini kan harus diatur sedemikian rupa sehingga beban kerjanya tidak terlalu tinggi ya. Ini bagaimana nanti rumah sakit yang menangani COVID-19 ini untuk memanage agar tidak terlalu over. Kalau ini yang terjadi, maka beban kerjanya semakin tinggi, kelelahan pasti akan lengah kan. Kita tadi Pak Adip juga sebutkan soal APD ya. Memang di bulan Maret kita sempat kesusahan, kesulitan. Tapi kan sekarang sudah teratasi. Nah, ketika hal-hal yang sudah teratasi ini sudah mulai bagus, harus dipertahankan. Kemudian soal tata kelola rumah sakit, ruang kesehatan. Memang tidak semua rumah sakit punya hal yang tata kelola ruang yang bagus, berbeda-beda tipenya. Mungkin kalau rumah sakit swasta itu bagus ya.
bisa diantisipasi. Tapi kalau rumah sakit daerah yang peralatannya minim, ruang kesehatannya juga minim, itu menjadi kendala. Jadi hal-hal yang seperti itu harus menjadi perhatian oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita untuk mau menambah tenaga kesehatan seperti relawan begitu ya, mudah tidak Mas untuk mencari relawan itu mengingat kondisinya seperti saat ini? Persoalannya bukan hanya di Indonesia, tapi kan di seluruh dunia sama. Di banyak negara juga sama. Di Indonesia pun dari mulai Sabang sampai Merauke juga ada problem di COVID-19 ini. Jadi kalaupun relawan tentu bukan relawan dokter ya, karena dokternya sudah pasti terpecah di konsentrasi di daerahnya masing-masing ya. Tentu di Pulau Jawa akan lebih banyak dokter-dokter, apalagi yang spesialis. Relawannya mungkin relawan ini menurut saya mahasiswa kedokteran ya. Itu yang mungkin di tahap-tahap akhir bisa diberdayakan untuk membantu di sana. Karena kalau tidak memang pasti akan kesulitan. Oke, kita akan nanti dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari pemirsa, Mas. Kita akan dengarkan tanggapan pemirsa usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelapor kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Ya, kita memang mesti berterima kasih pada para pejuang kesehatan ini. Saya melihat sendiri betapa teman yang anaknya dokter itu meninggal karena virus ini. Dan juga yang masih bertugas ini, ada cucu seorang teman itu kalau pulang dari bertugas itu langsung ke tempat isolasinya sendiri di rumah, membersihkan diri dan sebagainya, lalu langsung tertidur kelelahan, tidak sempat untuk makan juga, dibangunkan juga tidur saja. Itu kasihan sekali kelihatannya. Kemudian maaf barangkali saya salah baca, ini dari data peneliti di FKUI, itu ada dari 100 pasien itu ada 8 tenaga medis. Iya. Kemudian mungkin yang bisa diusahakan dari keluhan-keluhan para pejuang kesehatan ini adalah tadi ketersediaan APD, pakaian APD, alat pelindung diri yang ada lapis ke-1, ke-2, ke-3, mohon sesuai standar katanya gitu. Kemudian juga mudah-mudahan rumah sakit bisa melakukan jadwal jaga kesehatan yang tidak membuat para tenaga medis ini kelelahan, karena dengan begitu akan mudah tertular juga. Juga kebijaksanaan khusus untuk para petugas kesehatan yang beresiko tinggi, misalnya yang usianya sudah lanjut, yang punya penyakit juga, dokter juga kan punya penyakit, dan juga mudah-mudahan PCR rutin juga harap dilakukan kepada petugas kesehatan ini. Terima kasih Bung Egan dan Pak Eko, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon. Di belakangnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Baik, kita terputus dengan Pak Bambang. Saya langsung beralih ke Pak Eka dari Pemalang. Pak Eka, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eka. Ya, saya ini berharapnya masyarakat itu diberikan semacam sosialisasi tentang ciri-ciri COVID-19 yang secara signifikan, spesifik seperti itu. Menurut Anda masih kurang sosialisasi yang dilakukan selama ini, Pak Eka? Masih kurang, karena antara COVID-19 sama keluhan kesehatan biasa itu masih hampir sama seperti itu. Masyarakat kan jadi sulit membedakan. Kalau masyarakat itu sudah bisa membedakan ketika masyarakat berobat, mungkin masyarakat akan bisa memberitahu tenaga medisnya atau pihak rumah sakit seperti itu.
Sehingga ada persiapan dari pihak naker atau rumah sakitnya. Tapi Pak Eka, apakah menurut Anda tenaga kesehatan kita pada saat ini yang menangani COVID-19 itu mendapatkan perlindungan yang cukup sebetulnya, Pak? Kalau masalah APD itu di awal-awal itu masih kurang seperti itu. Terutama di luar Jawa. Karena ada informasi itu sampai minggu ke 1 bulan itu sampai 1 bulan di Sulawesi itu mereka mohon APD jas hujan seperti itu untuk pengganti APD. Itu kan ya sangat miris seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Eka. Iya. Dari Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum kita jeda, Mas Eko, dari penelpon kita semuanya sepakat bahwa memang tenaga kesehatan kita harus dilindungi, tapi paling tidak persoalan yang paling sederhana itu APD dulu, Mas. Betul. APD yang harus betul-betul dipastikan bahwa sudah sesuai standar, dan kemudian barulah kemudian bisa berbicara mengenai jam kerja, lalu kemudian prosedur-prosedur lain yang kemudian bisa membantu oleh tenaga kesehatan kita. Yang mana, Mas Eko? Ya, APD itu kan menjadi problem di awal-awal COVID ya. Di bulan Februari, Maret itu memang sangat kekurangan. Ya. Jadi memang ini kan mendadak sekali ya. Jadi tidak siap tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi apa adanya waktu itu. Jadi misalkan jaket plastik, misalkan itu alat untuk operasi, jaketnya untuk operasi dipakai. Itu kan hal-hal yang di awal-awal dulu sempat dipakai. Tapi kan sekarang APD ini rata-rata sudah sesuai ya. Kalau kita lihat di rumah sakit yang menangani COVID sudah memakai hal itu. Apalagi sekarang pihak swasta, pemerintah dan banyak orang yang sudah membantu. Bahkan sudah memproduksi alat-alat APD ini yang sesuai dengan standar WHO. Jadi mungkin ini sekarang bukan menjadi problem sebetulnya. Kemudian kalau menjawab pertanyaan Ibu Indra tadi yang di Cirebon, memang kita harus, kalau biasanya ini kita ditolong ya oleh dokter ya. Kalau kita sakit kan ditolong oleh dokter, kita pergi. Nah sekarang saatnya kita juga menolong dokter. Caranya gimana? Caranya ya kita mentaati protokol kesehatan nih kan. Jangan sampai kita menambah beban tenaga kesehatan dengan kita menjadi pasien COVID-19. Jadi kalau kita ikuti protokol kesehatan dengan ketat, saya kira kita juga akan terhindar dari COVID. Ini juga menjadi salah satu solusi ya bagi kita untuk tidak membebani juga pemerintah. Kalau kita lihat kan sekarang sudah 177.000. Jangan sampai nanti semakin tinggi ya. Jadi itu menjadi salah satu kewajiban kita ya. Mungkin juga seperti kata Pak Eka tadi, sosialisasinya mungkin berkurang, Mas. Mungkin di awal pandemi semua orang sosialisasi tertib, tapi sekarang PSBB dibuka, orang akhirnya kemudian lengah begitu, mulai meremehkan begitu, sehingga kemudian sosialisasinya berkurang. Orang mungkin tidak tahu bahwa kemudian jumlah okupansi ruangan rumah sakit sudah mulai menipis begitu ya, dan kemudian tenaga kesehatan kita juga banyak rentan. Ya, kalau sosialisasi menurut saya sudah gencar sekali ya kan ya, di rumah sakit maupun gugus tugas. Ciri-cirinya memang ada yang tahu, ada yang enggak memang kan. Kalau kita OTG memang kita enggak menyadari. Tapi memang secara umum penderita COVID-19 ini kan salah satunya adalah batuk ya, kemudian sesak nafas, kemudian indera penciuman itu menjadi hilang. Gitu. Ini kan salah satu ciri-ciri yang umum. Nah, ketika masyarakat menyadari itu, seharusnya juga ikut respon gitu ya, untuk mendatangi rumah sakit untuk memeriksa. Tapi kalau dia berdiam diri saja di rumah, nanti malah semakin parah itu kan. Jadi kan ada istilah OTG yang tadi yang sebutkan tadi kan, orang tanpa gejala bisa jadi. Itu yang menjadi berbahaya. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi ada gejala-gejala, ya sekarang langsung saja rapid atau PCR ya, mungkin atau swab di rumah sakit, dari kita tahu kejelasannya. Tingkat screening, Mas, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Adip, ini juga harus segera ditemukan caranya ya, bagaimana kemudian kita bisa mempercepat proses screening, sehingga kemudian ketika orang datang ke rumah sakit itu sudah langsung bisa terdeteksi secara cepat dia ini COVID ataupun tidak begitu. Ya, rumah sakit besar saya kira screeningnya sudah bagus. Ya, di rumah sakit swasta, apalagi di pulau-pulau Jawa. Cuma yang menjadi kendala kan di luar Pulau Jawa, di daerah-daerah terpencil, itu pasti akan kesulitan. Nah, itu yang menjadi problem ke depan. Dan saya kira memang harus ada solusi yang cepat ini, karena kita tahu bahwa kalau kita hanya mengandalkan vaksin COVID ini kan masih tahun depan ya kan. Jadi masih ada waktu jeda
berapa bulan ini untuk kita tidak kena COVID ya kan. Jadi saya kira itu sudah harusnya disolusi juga oleh pemerintah. Dengan jumlah dokter yang terbatas, Mas, cara meningkatkan jumlah dokter kita yang sebetulnya masih di bawah standar dari WHO begitu ya. Harusnya 1:1000, tapi kita 0,4/1000. Jadi masih jauh sekali. Betul. Bagaimana kemudian Mas persoalan ini sebetulnya? Iya, penduduk Indonesia itu kan sangat banyak sekali ya kan, 250 juta lebih ya. Jadi kalau kita lihat tadi datanya saja untuk dokter spesialis paru aja 1.200 itu seluruh Indonesia. Belum dokter internis atau anestesi yang sangat dibutuhkan. Dokter spesialis 3 dokter spesialis ini sangat dibutuhkan. Memang kurang ya kan dengan penduduk Indonesia yang sangat besar sekali ini. Jadi ini menjadi problem bagi pemerintah maupun fakultas. Ya. Kan banyak sekarang beberapa fakultas yang baru yang mendirikan fakultas kedokteran ya kan. Memang tidak gampang masuk fakultas kedokteran itu. Hasratnya ada. Tapi kalau intelektualnya, IQ-nya nggak sampai juga nggak mungkin kamu masuk ke fakultas kedokteran. Harus orang-orang yang pintar itu. Jadi itu menjadi problem di SDM kependidikan kita. Belum lagi biayanya yang juga tinggi pasti tinggi ya kan. Itu kalau negeri saja sudah tinggi, apalagi swasta. Nggak semua orang mampu. Kamu pintar tapi kamu nggak punya uang ya susah juga untuk masuk ke kedokteran ya kan. Tentu kalau ada beasiswa baru itu menjadi solusi. Ya, takutnya orang juga malah takut menjadi dokter, Mas, dengan kemudian jumlah dokter kita yang meninggal dunia akibat COVID juga semakin tinggi begitu, Mas ya. Saya kira nggak usah takut lah ya. Profesi apapun pasti ada resikonya, termasuk dokter. Dokter ini salah satu pahlawan lah kalau di Indonesia ya sekarang di saat ini, termasuk dengan tenaga kesehatan yang lain, perawat dan lain-lain. Jadi potensi atau hasrat untuk menjadi dokter itu jangan menjadi terkendala hanya karena COVID-19 ini. Ini pekerjaan mulia, pekerjaan yang sangat diharapkan oleh pemerintah, kebanggaan juga oleh orang tua. Jadi dorong saja anak-anak yang pengen masuk ke fakultas kedokteran untuk jadi dokter, itu lebih bagus ya. Baik, kita break dulu, Mas Eko. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Eko. Kalau kita cermati dari tingkat kedisiplinan masyarakat tampaknya menurun, Mas. Karena kita lihat juga jumlah peningkatan tren kenaikan penyebaran COVID-19 ini semakin tinggi. DKI Jakarta bahkan sempat menyentuh level 1000 begitu ya. Apakah mungkin Mas masih mengubah jam kerja dokter itu bisa banyak membantu, mengingat jumlah pasien yang masuk juga semakin banyak begitu ya, tingkat okupansi juga semakin menipis begitu. Dikhawatirkan nanti akhirnya jadinya retorika saja, Mas. Kita pengennya dokter mendapatkan waktu istirahat, tapi kemudian ketika jumlah pasien membludak tentu tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi ya ketika bertemu dengan kepala daerah kemarin. Jadi memang tingkat penularan maupun yang positif di daerah masing-masing itu semakin tinggi sekarang kan. Kalau kita lihat 177.000 itu bukan angka yang kecil. Jadi di DKI, di Jawa Timur, di Jawa Barat maupun Jawa Tengah ini yang penyumbang COVID-19 yang paling banyak, itu harus menjadi perhatian. Kalau tidak memang kita akan kesulitan lagi ke depannya, terutama dari sisi ekonomi kan. Ketika COVID ini nggak tahu kapan selesainya, ekonomi semakin terpuruk, maka semua menjadi imbasnya menjadi kemana-mana. Jadi memang kita harus sangat tergantung ya menurut saya kan sekarang dengan vaksin virus corona ini yang sekarang sudah mulai tahap klinis. Nah ini itu dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya kalau kita kemarin mendengar ucapan dari Presiden,
kan sudah ada komitmen sekitar 20 sampai 30 juta vaksin yang akan diproduksi di awal tahun 2021 nanti, yang disebut dengan vaksin merah putih ya. Kemudian di 2001 nanti akan tersedia sekitar 290 juta vaksin. Nah itu satu berita positif yang kemudian mungkin akan berimbas juga di faktor ekonomi ya kan. Ketika ada vaksin, kemudian vaksin sudah ditemukan, kemudian diberikan kepada warga, itu kan bagus. Jadi nanti diperkirakan juga akan semakin menurun COVID-19 di tahun depan nih kan. Iya, tapi memang sebelum vaksin itu ditemukan kan memang kita harus pandai-pandai memainkan rem atau gas begitu kan katanya Mas Eko. Nah kita ini sudah di mana nih? Kita sudah di fase yang untuk harusnya ngerem atau masih harus ngegas nih sebetulnya? Susah itu kan. Karena gini, karena ketika di DKI kemarin angka penurunannya semakin menurun ya, tiba-tiba naik lagi, tiba-tiba turun lagi. Nah, maka PSBB semakin ke sini kan harusnya diselesai, diperpanjang terus. Itu artinya apa? Artinya memang belum selesai persoalan di DKI. Di daerah-daerah lain juga sama. Terutama di Pulau Jawa. Nah di daerah-daerah Pulau Jawa saja, di luar Pulau Jawa saja yang sekarang mulai landai. Di Papua sudah mulai landai, di beberapa daerah juga mulai landai. Di Pulau Jawa saja sebetulnya problemnya kan. Kalaupun di luar Jawa itu ada di Sulawesi Selatan, di beberapa di Kalimantan dan lain-lain. Nah, Mas Eko, kalau persoalan mengenai kita di tengah-tengah pandemi sambil menunggu vaksin ini meningkatkan kedisiplinan itu masih bisa dilakukan, gimana caranya Mas? Supaya kemudian kita tidak hanya berbicara solusi di hilir, tapi kemudian di hulu juga begitu. Bagaimana kemudian masyarakat bisa paham bahwa kemudian peningkatan kasus Corona ini semakin meningkat, jangan sampai kemudian ketika mereka melihat data setiap hari yang dilakukan oleh BNPB, menganggap itu sebagai hal yang biasa saja begitu, tetap beraktivitas seperti biasa. Iya, ini kerjasama antara pemerintah daerah, TNI Polri harus terus dikedepankan. DKI misalkan, sanksinya itu harus dipertegas, benar-benar denda itu. Kalau kasih denda ya denda, kalau dihukum ya dihukum gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kan kategorinya. Jadi pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Daerah-daerah lain yang zona merah itu harus melakukan hal yang sama dengan DKI. Jadi harus diberi sanksi yang tegas kepada warga yang tidak memakai masker misalkan ketika dia keluar, tidak menjaga social distancing, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati protokol kesehatan, tidak mengurangi karyawannya setiap hari untuk masuk misalnya. Itu kan hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan klaster-klaster baru di COVID-19 ini kan. Nah, itu harus ada komitmen yang bersama antara pemerintah pusat, daerah maupun warga. Baik, Mas Eko, kita berharap semua kemudian tenaga kesehatan kita betul-betul terlindungi, tidak ada lagi kemudian korban yang berjatuhan karena penanganan COVID-19 yang belum maksimal. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa, sebagai garda terakhir yang menjaga bangsa ini dari ancaman pandemi, perlindungan bagi tenaga kesehatan adalah sesuatu yang serius dan mendesak. Karena sejatinya mereka bertaruh nyawa untuk menjaga kesehatan bangsa. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.